Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Ustadzah di video pembelajaran tematik. Seperti biasa, sebelum dimulai, kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalaman di sekolah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian dapat mengenal keragaman individu di rumah, menggunakan kata ajakan, membandingkan dan mengurutkan bilangan 21 sampai dengan 40, dan yang terakhir, membuat lempung terigu. Nah, anak-anak, sekarang kita amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar situasi di sekolah ya. Kalian memang sekarang ini belum bisa ke sekolah, tapi tidak apa-apa ya, tetap semangat. Oke? Kita awali dulu dengan membaca bacaan tentang pengalaman di sekolah. Setiap hari aku pergi ke sekolah. Tak terkira senang rasa hatiku, berjumpa dengan teman dan sahabat, belajar dengan guru yang sabar selalu. Banyak pengalaman yang kudapat di sekolah, kadang mengesalkan, tetapi lebih sering menyenangkan. Aku senang pergi ke sekolah, bertambah teman dan ilmu. Seperti gambar berikut ini ya, kita coba amati ada siapa saja di dalam gambar. Iya, ada Udin, ayah, ibu, dan juga kakaknya Udin yang bernama Mutiara. Saat pergi ke sekolah, Udin diantar ayah dan ibu. Udin juga pergi bersama kakak. Namanya Mutiara. Mutiara bersekolah di tempat yang sama. Wajah Udin mirip dengan ibu. Wajah Mutiara mirip dengan ayah. Udin dan Mutiara mempunyai ciri yang berbeda. Demikian pula dengan ayah dan ibu. Ya, jadi setiap orang itu memiliki cirinya masing-masing. Keluarga kalian di rumah juga mempunyai ciri masing-masing ya. Dapatkah kalian menyebutkan ciri-ciri keluarga kalian itu seperti apa? Nah, selain ciri-ciri tubuhnya ya, manusia juga mempunyai kegemaran yang biasanya berbeda-beda. Misalnya saja di hobi, ya. Hobinya ayah misalnya adalah membaca. Ayah suka sekali membaca. Kemudian ibu lebih suka memasak, ya. Dan kakak itu suka menyanyi. Sedangkan adik suka bersepeda, ya. Selain hobi, ada juga yang biasanya berbeda. Contohnya makanan kesukaan. Ayah suka sekali dengan ikan goreng. Kemudian ibu suka sekali memakan sayur-sayuran. Sedangkan kakak Mutiara ya lebih suka makan donat. Dan Udin, si adik, paling suka makan ayam goreng. Kalau kalian apa ya? Terus contoh yang terakhir adalah binatang kesayangan. Biasanya juga berbeda-beda, walaupun mungkin ada yang sama ya. Di sini ayah lebih suka burung, ya. Kemudian ibu suka sekali memelihara ayam. Dan Mutiara, si kakak, suka bermain dengan kucing. Kemudian Udin, si adik, suka memelihara ikan, ya. Nah, walaupun mempunyai hal-hal yang berbeda ya, contohnya hobi, makanan, atau binatang yang berbeda-beda, tapi dalam keluarga itu tidak membuat mereka bertengkar.
mereka tetap dapat berkumpul bersama dan hidup dengan rukun. Bahkan perbedaan itu saling melengkapi dalam keluarga. Di sekolah juga seperti itu ya anak-anak. Teman-teman kalian pasti memiliki kesukaan yang berbeda-beda, namun tetap bisa bermain bersama. Seperti Udin dan teman-temannya ya yang ada di dalam gambar ini. Iya, inilah sekolah Udin dan teman-teman. Saat jam istirahat, Udin dan teman-teman bermain bersama. Udin mengajak Beni dan Edo bermain peta umpet. Mari kita bermain peta umpet, ajak Udin kepada Edo dan Beni. Ayo kita pergi ke kantin, kata Dayu kepada Lani dan Siti. Ya, dapatkah kamu menemukan kata ajakan pada cerita di atas? Iya, apa sih ajakan itu? Sudah tahu apa itu ajakan? Ya, ajakan adalah permintaan untuk melakukan sesuatu. Ya, kata yang biasanya digunakan untuk mengajak seseorang, contohnya adalah mari. Bisa juga menggunakan kata ayo atau juga yuk. Seperti itu, ya. Dan saat kalian mengajak teman, kalian harus menggunakan bahasa yang sopan dan juga santun ya. Sekarang coba kalian perhatikan beberapa contoh kalimat ajakan dengan mengamati gambar-gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah gambar Udin yang mengajak Edo bermain bola. Kira-kira kalimat ajakan yang tepat seperti apa ya? Kalian bisa menggunakan kalimat seperti ini. Ayo kita bermain bola, Edo. Ya. Kemudian, gambar yang kedua kita lihat ada apa ini? Di gambar kedua, ada Siti yang mengajak Lani menanam pohon. Ayo, kira-kira kalimat ajakannya seperti apa ya? Contoh kalimat ajakannya. Iya. Lani, kita menanam pohon yuk. Ya, itu contoh kalimat ajakan ya. Selanjutnya gambar ketiga ada apa ini? Kira-kira gambar apa ya? Ini adalah gambar ibu yang sedang membacakan cerita ya. Nah, sebelumnya ada ajakan untuk apa ya ini kira-kira? Nah, ajakannya adalah mari kita dengarkan cerita ibu. Seperti itu ya. Saat mengajak teman tidak boleh sambil memaksa ya. Tetap dengan cara yang baik, dengan sopan dan juga santun. Nah, sekarang Ustadzah akan mengajak kalian belajar berhitung. Ayo kita belajar membandingkan dan mengurutkan bilangan 21 sampai dengan 40 dengan mengamati video berikut ini. Belajar pelajaran tematik muatan pelajaran matematika yang ada di subtema 3 tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan 21 sampai 40. Anak-anak, dalam membandingkan kumpulan benda, kita dapat menggunakan kata-kata sebagai berikut. Lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Ingat, sebelum membandingkan, hitunglah kumpulan benda terlebih dahulu. Anak-anak, perhatikan contoh berikut. Di sini ada kumpulan balok yang jumlahnya 37 dan 23. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah bandingkanlah banyak balok puluhan. Pada bilangan 37, angka 3 menempati nilai tempat puluhan. Dan pada bilangan 23, angka 2 menempati nilai tempat puluhan. 3 puluhan lebih dari 2 puluhan. Jadi 37 balok lebih banyak dari 23 balok. Yuk kita bandingkan banyak balok satuan berikut anak-anak. Perhatikan gambar berikut.
Kita akan membandingkan menggunakan kata lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Gambar pertama di sini ada 30-an dan 6 satuan, jadi jumlahnya ada 36. Gambar kedua ada 20-an dan 3 satuan, jadi jumlahnya ada 23. 30-an lebih banyak dari 20-an, jadi 36 balok lebih banyak dari 23 balok. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan contoh yang kedua ya. Kita akan hitung dulu. Gambar pertama di sini ada 10-an dan 8 satuan, jadi jumlahnya ada 18. Sedangkan gambar yang kedua ada 20-an dan 8 satuan, jadi jumlahnya ada 28. 10-an lebih sedikit dari 20-an, jadi 18 balok lebih sedikit dari 28 balok. Anak-anak, mari kita berlatih membandingkan bilangan. Bandingkan bilangan berikut menggunakan kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Perhatikan contoh nomor 1. Ada bilangan 25 dan 29. Kita lihat puluhannya sama-sama ada 2 ya. Jadi kita lihat satuannya. Di sini ada 5 dan 9. 5 kurang dari 9. Jadi 25 kurang dari 29. Sekarang contoh yang kedua. Di sini ada bilangan 25 dan 25. Puluhannya sama ya, 2, satuannya pun sama 5. Jadi 25 sama dengan 25. Sekarang perhatikan soal yang ketiga. Di sini ada bilangan 29 dan 25. Puluhannya sama ya, sama-sama 2. Jadi kita lihat satuannya. Di sini ada 9 satuan dan 5 satuan. 9 lebih dari 5. Jadi 29 lebih dari 25. Anak-anak, setelah membandingkan bilangan, sekarang kita akan berlatih mengurutkan bilangan. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada bilangan 34, 40, 33, dan 36. Ayo kita urutkan mulai dari yang terkecil. Jawabannya adalah, kita lihat ya jumlahnya yang terkecil. Di sini ada 33, 34, 36, dan 40. Itulah urutan bilangan mulai dari yang terkecil. Anak-anak, jadi bisa kita simpulkan langkah membandingkan bilangan, yakni perhatikan nilai tempat puluhan dari setiap bilangan. Kemudian jika sama puluhannya, perhatikan nilai tempat satuannya. Oke, sudah cukup jelas ya penjelasan yang ada di video? Ya, kalau kurang jelas bisa diulang kembali. Nah, agar kalian juga bisa lebih paham lagi, perbanyaklah kalian mengerjakan latihan soal yang ada di LKS ya. Untuk menambah kreativitas kalian, Ustadzah juga punya tugas untuk kalian lakukan di rumah. Tugas kali ini adalah buatlah lempung terigu seperti yang ada di buku paket tema 5 halaman 107. Kemudian, buatlah berbagai bentuk dari lempung terigu hasil karya kalian. Lalu, kirimkan video atau foto hasilnya ya. Kalau video boleh loh dari proses membuatnya, atau kalau foto cukup hasil akhirnya saja. Ya. Nah, sekian dari Ustadzah. Terima kasih. Semoga kalian tetap semangat walau masih harus belajar dari rumah, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.